Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi dengan channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Ya. Kali ini kita masih membahas budidaya tanaman padi. Tanaman Dewi Sri ini yang termasuk penting. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas beberapa aspek. Kali ini adalah yang perlu kita ketahui juga cara menanam, pola tanamnya yang sering saya lihat, saya baca itu adalah dengan metode jajar legowo atau jarwo, karena berjajar dan legowo luas lebar kan gitu, panjang kayak gitu. Jadi ini bagaimana sistem ini dan bagaimana keunggulan-keunggulannya dalam rangka tentunya memperbaiki sistem pertanaman dan pada akhirnya nanti pada produktivitas tanaman padi itu sendiri. Kali ini akan kita tanya ahlinya, ahli dari PT NASA, Pak Agus Budi Setiono. Jadi waktu kami kembalikan ke Pak Agus untuk menjelaskan apa yang saya tanyakan tadi. Silakan Pak Agus Budi Setiono menjelaskannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Agus Susanto. Pada saat ini kita akan mengupas mengenai budidaya tanaman padi, khususnya ini yang sangat penting karena ini merupakan satu awal tanam padi yang nanti akan berkaitan dengan hasil. Nah, salah satu yang terpenting itu bagaimana metode kita bertanam. Ya, salah satunya adalah dengan sistem tajarwo, tanam jajar legowo. Karena ada yang tanam sistem tegel ya dengan jarak tertentu. Nah, sistem tajarwo atau sistem tanam jajar legowo ini sebenarnya legowo. Legowo itu berasal dari kata lego ya. Kalau lego itu artinya kita lego kan luas. Kemudian dowo ya. Dowo itu artinya panjang, yaitu dengan cara tanam dengan mengatur jarak tanam yang lego dan panjang. Dengan harapan tujuan utama dengan sistem jajar legowo ini adalah meningkatkan populasi tanaman padi, Pak Agus ya, dengan cara mengatur jarak tanamnya, ya, dengan cara mengatur jarak tanamnya dan memanipulasi lokasi dari tanaman yang seolah-olah ini tanaman selalu berada di pinggir. Karena kalau tanam padi itu biasanya yang di pinggir itu anakannya banyak. Nah, dengan sistem jajar legowo ini, ya, ini kita memanipulasi supaya seolah-olah tanaman itu di pinggir. Nah, makanya dengan sistem jajar legowo ini. Nah, sistem jajar legowo atau tajarwo ini ada beberapa tipe, Pak. Oh iya iya. Ya, ada tipe 21, ada tipe 31, ada tipe 41, kemudian juga ada tipe 61. Nah, untuk memulai sistem tipe ini ya kalau petani yang belum biasa nanam dengan sistem jajar legowo ini memulainya kesulitan sekali karena dibutuhkan keterampilan apalagi merubah pola pikir ya petani ya ini kan juga tidak semudah membolak-balikkan tangan. Nah, yang paling bagus ya menurut Dinas Pertanian penelitian itu adalah tipe 21. Ini adalah tipe jajar legowo yang paling super. Apa arti tipe 21 ya? 21 ini bagaimana kita setiap dua baris seperti yang di belakang Pak Agus itu kan tipenya 21 itu ya. Tipe 21 ya. Itu dua baris ya diselingi satu baris yang kosong dengan lebar 2 kali jarak tanamnya. Dan pada jarak tanam dalam baris yang memanjang ini diperpendek jadi separuhnya. Ini 21. Ya, seperti di belakang Pak Agus. Kemudian ada yang tipe 41 ini
nanti setiap 4 baris ya ini diselingi seperti itu ya. Jadi yang memanjang ini nanti misalnya ya jarak tanamnya 25 ya. Jadi Ya. kalau tipe 21 ini 25 kemudian nanti diselingi lagi jadi 2 kali jarak tanamnya jadi 50 ya. Ya. Yang di belakang Pak Agus itu Ya. 25 kemudian 50. Tapi yang baris panjang ini tanamnya nanti separuhnya mungkin 12,5 atau dengan jarak tanam 15 cm. Ini yang disebut dengan sistem Ajarwo atau jajar lego. Nah, diharapkan dengan teknologi ini bisa memanipulasi karena biasanya kalau dengan sistem tegel ya, ini sebagai asumsi saja Pak Agus, dengan sistem tegel ini biasanya kalau jarak tanam 25 kali 25 ya populasi tanamannya itu hanya sekitar 16.000 per hektarnya. Tapi kalau dengan sistem Tajarwo, Jajar Legowo, misalnya sistem 21 dengan jarak tanam 25 ya, kemudian yang panjang yang ini nanti dengan diselipi 12,5 ini bisa sampai populasi per hektar itu bisa sampai 213-an ya ribu per hektarnya. Nah, Itu tapi baru mau semuanya saya ini tanyakan tadi, Mas. Perlu adanya kelemahan dan kelebihannya. Iya. Tadi mau saya tanyakan itu, Mas. Kok ada yang kosong itu apakah nggak rugi kosong gitu tadi? Ternyata udah terjawab. Yang memanjangnya ternyata diperpendek. Ya. Iya. Mungkin dalam benak kita yang ruang kosong, yang selingnya itu 50 ya, jarak tanamnya dari 25 ya, 25 kemudian diselingi kosong 50. Iya. Betul ya? Betul. Kayak lapangan ya, Mas. Iya, tadi aku waduh ini rugi kok gimana iki ya, ternyata itu. Nah, mungkin kalau dalam yang belum pernah mencoba sistem Tajar Legowo ini kelihatannya ini apa ya seperti lapangan bola kosong, apa tidak rugi? Ini tidak, karena ini nanti akan ada beberapa manfaat dan kelebihannya. Ya, manfaat-manfaat atau kelebihan-kelebihan dengan sistem Tajar Legowo. Dengan sistem yang agak longgar tadi, ini memudahkan kita dalam pemeliharaan tanaman. Dalam pemupukan ini lebih mudah, kemudian ini kelebihannya itu bisa menambah jumlah hasil karena dipepetkan ya di yang panjang tadi. Ya, jarak tanam yang ke belakang yang memanjang itu kan jadi 12,5 Pak Agus. Ya, betul. Ya, cuma yang ke samping aja 25. Dan ini juga bisa apa ya? Sinar matahari masuk semuanya. Sehingga proses fotosintesis bisa sempurna. Ini kelebihannya. Ya, dan anakannya ini alhamdulillah bisa banyak karena sinar matahari yang masuk secara sempurna, proses fotosintesisnya sempurna, ya. Ini alhamdulillah dengan menggunakan sistem Tajarwo ini. Iya. Jadi jangan apa ya, curiga dulu ya kan. Iya. Itu mau kutanyakan ini Pak Agus. Jadi kan gini, yang di tengahnya itu apakah tidak digosrok gitu untuk apa pengendalian gulmanya? Yang di tengah itu yang rapat itu. Oh, yang rapat. Oh, enggak. Enggak, itu nanti kan jarak tanaman 25 ya. Iya. Ya, 25 itu untuk matun aja sudah bisa. Kemudian jarak tanam yang rapat. Nah, anakan itu kan bentuknya kan ke samping, Pak Agus. Iya. Ya, ini. Jadi kelebihannya itu ya. Kemudian juga selain itu bisa mengurangi serangan hama dan penyakit, Pak Agus. Iya, mekanismenya gimana itu? Kok bisa mengurangi hama penyakit gimana? Nah, karena kena sinar matahari semua. Sinar matahari panas ya, akhirnya bisa mengurangi serangan pangan. Misalnya ada wereng kena sinar matahari, kemudian pupa-pupanya ya ini juga bisa mengurangi serangan hama penyakit dengan jarak tanam yang agak dilonggarkan. Tetapi ya ini juga selain ada manfaat ya, ini juga ada kelemahannya juga Pak Agus. Iya. Sistem Tajarwo ini kalau yang belum pernah menggunakan ini ya
ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak, Oh, terutama yang tanam, Pak Agus. oh Wah, ya. ini kan diperlukan keahlian. Ya, ya. Biasanya nanam itu tinggal cup cup cup, nah ini harus dikasih jarak berselawe-selawe terus Iya, seket. Wah, iya. itu mumet. Cep 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 Nah, cep. Wah, ya. ya, berselawe-selawe, biasanya selawenya loh. Nah, itu harus Iya. mengatur jarak tanam Hmm, 50 lagi. iya. Jadi perlu keahlian khusus pada saat proses penanaman. Kemudian juga ini membutuhkan benih yang lebih banyak, ya, karena memang semakin banyak jumlah tanamannya, populasi tanamannya. Selain itu juga dengan sistem tajarwo, ya. Nah, ini tadi kelemahan yang Pak Agus bilang tadi, yang longgar. Nah, Iya, iya. longgar itu kan kelemahannya itu menumbuhkan rumput. Nah, Dan rumputnya juga ikut subur. subur. Nah, Nah, karena sinar mataharinya masuk, fotosintesisnya masuk. Nah, ini kelemahan-kelemahan seperti ini, ya. Tetapi di samping ada kelemahannya, kelebihannya itu bisa meningkatkan produksi, ya. Kemudian proses fotosintesis berjalan sempurna. Karena kalau kita lihat, kalau Pak Agus sering keliling ke lahan padi, ya, sawah, itu anakan yang paling banyak itu kan biasanya di pinggir-pinggir. iya. Makanya dengan memanipulasi sistem tajarwo ini diharapkan seolah-olah padi itu tanamnya di pinggir semua, Pak. Iya, iya, iya. Tapi gini Pak Agus, itu menurut saya yang bolong longgar tadi itu juga bermanfaat kalau kita manfaatkan untuk mina padi. Untuk mina Nah, padi tapi bagus ya kan, iya, betul. luas gitu. Ya, itu Ya, ada yang inovasi. Inovasi dimanfaatkan dengan mina padi, ya. Ini jauh lebih bagus karena dengan mina padi ini jadi kotoran-kotoran padi ini juga bisa dijadikan sumber nutrisi untuk tanaman padi. wah Ini monggo, mantap. ini Ya, inovasi-inovasi yang sangat bagus juga, ya. ya. Biasanya kalau dibuat seperti itu kan itu proses drainase dan irigasinya kan juga lebih bagus. Lebih bagus. Wah, ini lebih apa lagi? Kalau menurut kendala penanaman orang yang nanam perlu tenaga yang banyak, tapi sekarang kan sudah ada itu Mas, mesinnya yang diatur itu, tajarwa sih, Ya, cek 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 betul. kan Ya, gitu. ya, betul. Itu pemerintah, ya, itu inovatif sekali dengan menciptakan mesin-mesin terutama untuk sistem tajarwo ini. Yang Iya. saya katakan tadi itu kalau di desa, ya, di Oh, desa, di dusun, ya, desa apalagi di banget tempat itu saya Mas, untuk yang itu. merubah pola pikir itu kan juga sulit, Pak. Ya itu Tapi dengan benar. alat untuk lahan-lahan yang luas seperti daerah Kerawang, ya, kemudian daerah Demak, ya, itu diperlukan alat-alat yang seperti itu dan sekarang alatnya juga sudah ada, tinggal Iya, dibuatkan dengan jarak tertentu udah jalan. iya, Nah, itu juga itulah. termasuk salah satu solusi, Iya. ya, supaya tenaga kerjanya itu bisa diantisipasi, Pak. Betul, ya itu Itu. tergantung Pak Agus sebagai penyuluh ya kan. Wah, Hah? kita ini kan menyampaikan hal-hal yang begitu supaya oh iya Iya, juga ya kan gitu. gitu. Iya, iya. Oke Pak Agus, terima kasih sudah menjelaskan secara gamblang dan jelas yang selama ini saya nggak tahu ternyata jadi tahu dan mudah-mudahan petani-petani yang melihat acara ini juga menjadi lebih tahu. Salam sukses untuk petani Indonesia. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.